Oh ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Mohon maaf, biasanya kalau pembelajaran berbasis infokus, jadi kita sok butuh persiapan. Nah, Bapak kayak barusan mengikuti sholat duha dulu dengan SMK, jadi langsung ke sini. Jadi memang kan kita kan tidak punya TV yang bisa dipajang. Jadi kalau ini kan bongkar pasang kan. Oke, insya Allah nanti hari Jumat kita akan ulangan ya, bab pertama. Ya, hari ini kita akan bahas, ya boleh kalau dalam perkuliahan mah namanya matrikulasi lah. Jadi matrikulasi seluruh materi bab 1, garis besarnya, yang ada di modul nanti sudah Bapak buat ke dalam bentuk PPT. Nah, sebenarnya PPT ini sudah kalian baca ya, karena ini sudah dikirim beberapa waktu yang lalu. Nanti setelah ini mudah-mudahan sampai dengan jam 8:30 kurang 10 menit kita bisa langsung bahas soal ya. Nah, bab yang pertama ini adalah pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau di sini hasil terjemahan dalam bahasa Inggris ini bagaimana blueprint dari kehidupan gitu ya. Nah, di sini hewan, manusia, kemudian dan tumbuhan itu bertransformasi. Kenapa bertransformasi? Jadi bertransformasi itu adalah dari mulai embrio ya, dari mulai bagaimana dua sel bersatu sampai dengan menjadi makhluk hidup yang dewasa ya, bagaimana proses perkembangannya. Makanya itu namanya bertransformasi. Jadi transformasi itu mengalami perubahan. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan. Ini struktur anatomi perubahan kehidupan. Nah, ada yang mengendalikan. Jadi ketika suatu makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, ada yang mengendalikannya. Nah, yang mengendalikannya itu ada dua faktornya. Yang pertama ada faktor internal, ada juga faktor eksternal ya. Kalau internal itu dari dalam, kalau eksternal dari luar. Kan enak ya, misalkan Kirsan baheula SD kene budak leutik, tapi anak suka janggungan. Kenapa bisa tumbuh? Karena ada faktor yang menentukannya. Naon berarti dari dalam Kirsan sendiri, kemudian dari lingkungan luar. Nah, dari dalam teh naon? Gen atau hormon. Jadi kan misalkan Kirsan dulu pernah punya temen sobat se-SD ya, ayeuna Kirsan ngajanggungan, temen masih kene panai kene. Padahal dulu lahirnya sama. Ya, berarti ada yang mempengaruhinya apa? Mungkin saja faktor dari genetik. Genetiknya orang tuana misalkan pendek, jadi anaknya pendek deh, bisa aja kan? Atau mungkin faktor hormon. Hormon itu hubungannya dengan suplai apa? Suplai makanan, suplai gizi. Ya enggak? Jadi orang yang kekurangan gizi pasti pertumbuhannya kumaha? Lambat. Kenapa? Ngaruh hormonnya. Ada juga faktor eksternal. Nah, eksternal itu ya jelas suhu, nutrisi, air dan sebagainya. Ini biasanya pengendali ini sangat kentara kalau dari makhluk hidup itu tumbuhan ya. Nah, kemudian nih manusia bisa kita lihat nih, balita, anak-anak, remaja, pubertas, dewasa dan terakhir jadi manula. Ini sebenarnya kurang ya. Di manusia juga sebenarnya ada fase embriotik. Ini kelewat ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk bayi atau balita kan. Berarti ada masa di mana manusia itu hidup di dalam kandungan sebelum menjadi bayi kan. Jadi ada fase embriotik. Kemudian di hewan itu ada fase embrionik ya, kemudian ada pasca embrionik. Kalau pasca embrionik berarti ini ada salah satu atau beberapa hewan yang mengalami
metamorfosis. Ini sudah kemarin ya. Contohnya apa yang mengalami metamorfosis kemarin? Kata. Terus apa lagi? Kupu-kupu, ya. Jadi kalau metamorfosis ada perubahan makhluk hidup dari satu fase ke fase lain dengan struktur yang berbeda. Sehingga berudu, terus berubah menjadi misalkan kata. Nah, itu kan terjadi fase yang sangat berbeda ya, strukturnya. Kemudian organ tubuhnya beda, habitatnya juga mungkin beda. Yang satu hidup di air, yang satu hidup di darat. Kemudian tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini ada pertumbuhan secara primer dan sekunder. Kalau primer teh kumaha kemarin teh? Cenderung apa? Memanjang. Kalau sekunder berarti melebar. Nah, biasanya kalau sekunder itu terjadi pada tumbuhan yang memiliki apa? Memiliki kambium. Ya. Kalau yang tidak memiliki kambium biasanya tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Oke, kemudian. Nah, ini. Di mana sih letak perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu berkembang secara kualitatif. Ya. Kuantitatif. Kalau kuanti itu berarti bisa diukur. Kalau kualitatif berarti ini lebih kepada penambahan kemampuan, kedewasaan, ya, fungsionalitas, gitu. Ini perkembangan. Kalau pertumbuhan itu prosesnya dapat diukur secara eksak. Secara eksak itu berarti secara matematika. Jadi secara matematik itu bisa diukur. Sabaraha sih panjangnya. Misalkan Fadil ke SD sabaraha ketinggiannya? Misalkan 60 cm. Ayeuna sabaraha? Ayeuna 158. Asana misalkan berapa? Itu kan bisa diukur kan? Jadi secara eksak tuh bisa diukur. Kemudian terlihat jelas, bedanya jelas gitu, ya. Nah, contoh tuh, indikatornya apa? Pertambahan tinggi badan misalkan 100 cm menjadi 150 cm tadi, ya. Berat badan nu tadina leutik keneh mah sabaraha kiloan sabaraha? 15 kilo aya teu? 15 kilo mah umur sabaraha tahun gitu. Terus ayeuna jadi berapa kilo? Kemudian indikator yang nah ini indikator untuk kemampuan bicara ya. Ini berarti perkembangan, kematangan emosi, fungsi organ reproduksi itu kan lebih matang ya. Ditandai apa kalau perempuan? Mensurasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi ya. Jadi kalau mimpi basah itu bahwa menandakan bahwa organ reproduksi itu matang, sudah berfungsi. Ya, itu namanya kedewasaan. Kedewasaan itu masuk ke dalam perkembangan, bukan pertumbuhan ya. Oke. Nah, kemudian nih, fase awal kehidupan manusia. Nah, ini bisa kalian lihat nih. Ini nanti Bapak akan tayangkan videonya ya. Jadi ini hari ke-0 ini terjadi taya sok disebut-sebut wae nya fertilisasi. Naon fertilisasi teh? Pembuahan ya, atau orang menyebutnya pertemuan dua sel yang dari siapa? Laki-laki dan perempuan, sehingga terjadilah fertilisasi. Kalau tidak salah di soal esai itu ada pertanyaan hayam nogna. Eta kumaha? Jawabannya kumaha? Ya, pernah melihat ayam petelur? Kan ngaluarkeun nog. Kemudian lamun dierami ku indungna jadi menetas mah. Kunaon moal? Tidak dibuah karena tidak disatukan dengan jantan. Jadi kieu ceritanya gini. Misalkan ayam ya, ayam bikang. Ya. Berarti ayam bikang menghasilkan apa? Sel telur kan? Benar tuh? Oke. Nah, sel telur ya kira-kira lamun tidak ada
spermanya jadi mah. Berarti kudu aya saha ieu? Kudu aya ayam jantan. Jadi pada saat aya ayam jantan kemudian dia membuahi, ya, spermanya masuk ke tubuh mana? Ayam betina, sehingga sel telur yang tadi ketemu. Terjadilah fertilisasi. Keluar we no. Telurnya keluar. Tah telur eta dirami, jadi moal. Jadi. Bener tuh. Tapi enak ya. Ada ataupun tidak ada jantan, sel telur maka tetap diproduksi kan? Benar nggak? Jadi tetap sel telur tuh hayam tuh ngenog pasti. Cuman karena ieu mah sorangan jantan eueuh nya otomatis telur jadi kan? Tapi tidak ada sel jantan yang masuk. Sehingga ketika keluar nog nya mau aja di Berarti itu bisa dimakan. bisa dimakan, dimakan kurang teh justru eta. Ngerti tak maksudnya? Jadi ayam petelur itu nggak dibuahi. tidak dibuahi. Tapi nog mah tetap aya kan? Ya, kieu we contona. Kamu Zakira ya, enak kan kamu udah menstruasi kan? Berarti kalau kamu sudah menstruasi, kamu berarti kemungkinan besar bisa punya anak. Benar tuh? Tapi enak, kamu kan belum nikah. Tidak ada laki-laki yang ngasih sperma ke kamu, contoh kan? Tapi sel telur kamu tetap diproduksi itu. Tubuh kamu tetap memproduksi sel telur nggak? Ya iya kan? Cuman tidak ada sperma yang masuk. Iya kan terus diproduksi. Cuman ari perempuan mah si sel telur nanti akan menuju ke rahim. Tetap dia akan menetap di rahim. Tapi kan tidak ada sperma yang masuk kan? Benar tuh? Ya. Sehingga jadi moal ya sel telur ya. Moal. Nah, kalau nggak jadi tapi dia tetap terimplan di dalam rahim karena tidak ada sperma yang masuk, nggak akan jadi. Maka terjadilah peluruhan dinding rahim, berdarah. Itu yang disebut menstruasi. Paham tuh? Ari hayam mah lamun eueuh jantan telurnya tetap ada nggak? Tetap no, emang jadi no. Cuman tidak ada naon. Tidak ada si jago asup kadinya. Bener tak kirsan? Engke telur keluar kan? Bedana ari hayam mah henteu menstruasi. Itu jiga jelema. Manya, bener tuh? Itu kan ada kan soalnya ya. Jadi ulangi. Jadi kalau ayam petelur nogan terus telurna dirami jadi moal. Karena apa? Karena dia dipisahkan dari jantan. Jelas? Jadi telur yang kita makan telur yang kita makan sehari-hari berarti itu mah telur khusus dari ayam betina. Tidak ada campur tangan. Itu. Paham? Kecuali lamun si betina nah hijikeun. Jeung jantan didinya sakanang. Lamun sakanang ieu geus noga geus matang dina dalamna telur, maka ketika jantan dia membuahi ya keluar telur itu sudah ada. Nah, paham? Itu ini sebenarnya pertanyaan sederhana kan? Ya. Oke, kembali ke sini. Ya, bentar. Nah, mau yang tadi ya. Nah, yang ini ya. Bentar. Oke. Fase awal kehidupan ya. Ini. Nah,
Fase awal kehidupan tadi fertilisasi, kemudian di hari 1 sampai 3 kan ini nanti ketika sperma dengan sel telur bersatu tuh membentuk zigot ya. Jadi zigotnya adalah hasil tadi pertemuan. Kemudian zigot ini membelah secara mitosis ya. Jadi ada fase morula, ini ada kan kemarin ya? Ada morula, kemudian morula itu mecah ya. Jadi kalau selnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 terus. Makin banyak selnya sana dari satu sel sperma dengan sel telur. Ya, satu sel membelah. Kemudian terjadi penambahan, terus pertambahan massa ngegedean lah gitu. Nah, itu pada fase 1 sampai 3 hari. Kemudian keempat, nah ini terjadi blastosis. Jadi dari molula ke blastula. Proses namanya blastosis. Ini ada rongga, yang bisa kalian lihat tuh. Rongga, kemudian nanti ke fase gastrula atau fasenya namanya gastrosis ya, di sana ada. Nah, gastrula ini pembentukan organ. Jadi geus aya naon? Organ kayak tangan, kayak organ dalam, itu mulai terbentuk, katingali kan. Nah, baru minggu ke-8 janin atau istilah biologina namanya petus. Jadi petus teh janin. Nah, baru kelahiran bayi itu kepala berukuran 1/4 dari tubuh, panjang tubuh. Jadi lamun bayi 100 cm, kepala itu 25 cm contohnya. Kalau misalkan bayi 200 cm, berarti kepala 50 cm. 1/4-nya. Ya. Jadi lamun orang ngagambar, engke ya. Lamun ngagambar, saha nu resep gambar? Cesar resep ngagambar? Suka gambar? Muyi. Muyi lamun ngagambar manusia itu harus enggak manusia misalkan, kepala, badan gitu kan? Jadi kepala itu harus ukurannya 1/4-nya. Gitu, ya. Kecuali naon? Kecuali SpongeBob. Ya. Ya, kemudian nah ini. Oke, ini tadi masa embriotik. Nah, ini masa setelah lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Baru terakhir manula, ya. Bayi pertumbuhan fisik pesat, nah di dianya golden age ya, 0 sampai 2. Jadi ini hati-hati saat-saat seorang manusia itu mampu menyerap informasi ya, mampu menyerap karena di sini saat yang sangat pesat itu ya, pertumbuhan baik itu fisik ataupun perkembangannya ya. Kemampuan berbahasa, motorik meningkat, rasa ingin tahu memuncak ya. Hayang apal wae kan budak mah di dieu. Gitu. Kemudian remaja, nah ini kalian sekarang di sini posisi ya. Betul? 9 sampai 15 tahun? Ini rata-rata umur berapa tahun? 13, 14, rata-rata 14 tahun lah, ya. Kemudian fisik dan emosi stabil, ini dewasa, baru manula. Manula itu usia 40 sampai 50. Ya. Terjadi kalau di perempuan itu ada menopause. Tahu menopause? Jadi menopause itu sudah tidak lagi men. Jadi nggak semua boga budak deui, ya. Pria juga sama ya. Terjadi penurunan sperma. Jadi penurunan kualitas gitu. Tapi pada cenah aya aki-aki boga budak, aya sih memang. Ya. Aya nu kitu teh. Udah tua tapi anakna leutik keneh aya. Tapi jarang kan ini boga budak. Mata istilahnya adalah perawan tua, tidak ada bujang tua, tidak ada bujang tua kan. Karena kenapa disebut? Karena gitu perempuan mah makin tua itu semakin tidak produktif. Lalaki ge sarua, cuman aya laki-laki mah masih mungkin untuk punya turunan. Ya. Nah, ini aktivitas sistem reproduksinya di perempuan itu ada 2 hormon, ada estrogen dan progesteron. Ini penggerak utama ya. Hebat, perempuan itu ada 2 hormon. Jadi ada hormon progesteron, ada hormon estrogen. Jadi kalau estrogen ini hubungannya dengan sel telur. Kalau progesteron ini hubungannya dengan menyusui.
ya, pada saat menyusui, pada saat menstruasi gitu ya. Kemudian dampak ya, muncul ciri seksual sekunder dan dimulai periode menstruasi, kematangan organ. Kemudian sama ya, ciri fisiknya di sini kalau laki-laki suara membesar, otot, kemudian mulai diproduksi sperma. Nah, ini struktur kimianya ya. Bagaimana hormon? Ada perbedaan ya? Perbedaannya coba bisa kalian lihat. Itu gugus OH, ini gugus O ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini strategi perkembangan embrio. Ini sudah ya kemarin, ovipar bertelur, kemudian embrio berkembang di dalam telur ya, dierami, kemudian di luar tubuh induk. Contoh apa? Cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung. Ini semua ovipar. Kalau ovovivipar berarti ini campuran. Jadi dia bertelur tapi melahirkan ya. Tetap embrio berkembang di dalam tubuh induk, kemudian dalam bentuk telur hingga menetas lalu dilahirkan. Jadi menetasnya di dalam lah, gitulah cerita namanya. Ikan hiu, kuda laut, platypus, iguana, salamander. Oke, tapi kuda laut mah kemarin ada keanehan ya? Udah dijelasin sama Bapak belum? Pertanyaan ada 9, naon teh C ya? Pak cenah naik kuda laut cenah kunaon anu ngalahirkeun anak jantan. Oke, aya videona. Kuda laut mah jantan nu ngalahirkeun teh. Kumaha cenah eta? Jadi kieu sebenarnya si betina teh bertelur tuh, ya. Bertelur. Tah si telurna teh dipindahkeun ka jantan. Jadi disimpan dalam tubuh jantan gitu. Ngerti tuh? Engke lahir kan? Tina saha? Jantan. Jadi seolah-olah jantanlah yang bertelur gitu. Kenapa disimpan di telurnya? Nah, itulah sebenarnya bukan keanehan. Jadi memang ciri khas dari kuda laut memang gitu. Ya, mungkin saja, mungkin ya, Bapak belum terlalu dalam membacanya. Mungkin saja apakah si ruang tempat penyimpanan telur jantan lebih besar daripada betina. Jadi prinsipnya sama dengan yang ovovivipar yang lain. Cuman apa? Cuman kalau yang kuda laut itu si telurnya kan ovovivipar mah bertelur ya. Ya, engke menetas di mana? Di dalam tubuh induk baru budakna kalaluar gitu. Ya. Itu. Cuman ari ieu mah setelah jadi telur dibuahi dipindahkeun ke yang jantan. Jadi seolah-olah yang jantanah yang melahirkan. Ceritanya gitulah. Kurang lebih begitu. Itu kemarin bagus. Jadi ada kelas naon nu nanya 9C tuh. Oke. Ini udah ya. Melahirkan mah tahulah prinsipnya ya. Biasa seperti manusia aja. Jadi apa namanya? Dari plasenta kan, dari plasenta. Oke, kemudian nah ini telur amniotik ya. Naon amniotik teh kamari teh? Ya, telur amniotik teh si embrio itu berkembang ya dalam telur yang dibungkus oleh cangkang ya. Atau membran sana ada. Kemudian cairan amnion, tahu cairan amnion buat apa? Menghindari guncangan. Jadi metode diaduk benturan dengan dengan dinding gitu ya. Kalau dina cai makan kocelak disebut nanti. Ya. Allantois, tahu allantois? Allantois itu ya semacam saluran lah, saluran untuk menyimpan kotoran, atau bisa saja kan kalau di sini mah plasenta ya. Plasenta itu saluran nutrisi ya.
dari induk ke calon bayi atau calon kehidupan. Aya albumen itu tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian yang berikutnya ini ya. Nah, ini metamorfosis, mana udah ya? Telur, kemudian berudu, pupa, dewasa, gitu ya. Larva, pupa, dewasa. Jadi urutannya gitu, telur, larva, pupa, dewasa. Dewasa itu namanya imago. Ya. Jadi metamorfosis mah eta we. Telur, larva, pupa, imago. Jadi imago itu dewasa. Ia kan bernapas dengan apa ini? Bisa. Kemudian si ini putuskan. Nah, maka ini dikebakar, ya, nanti menghasilkan energi. Kasih energinya dipakai untuk, ya, dipakai untuk membuat organ, tumbuh organ, paru-paru, kaki, ya. Oke, kemudian, nah ini sama ya. Naon bedana, Cing? Naon bedana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau yang tidak sempurna itu bentuk yang masih awalnya itu mirip sama hidupnya. Ya, jadi kalau sempurna itu tidak mirip ya. Gitu tuh Kirsan. Ya. Saya kiranya. Kalau yang sempurna kan tidak mirip sama hidupnya. Kalau tidak sempurna itu Mirip. Ini kan coba mirip tuh. Coba nimpa dengan imago. Samanya. Jadi antara nimpa dengan imago tuh belalang gini. Ya, cuma beda ukuran. Itu metamorfosis tidak sempurna. Ya. Tapi kalau sempurna itu beda, Sob. Tinggal lihat. Kalian lihat di sini. Beda kan? Pupa dan imago tuh beda. Bahkan organ dalamnya beda gitu. Nu ieu mah insang, nu ieu mah paru-paru gitu. Apa ya kan? Maka disebut sempurna. Ya, tapi kalau dalam tidak sempurna, tuh, fase muda dan dewasa memiliki bentuk habitat yang sangat berbeda. Melewati masa transisi, berpuasa atau pupa, dan perubahan organ yang ekstrim. Itu namanya metamorfosis sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, nah ini, bentuk hewan fase muda sangat mirip dengan dewasanya. Hanya ukuran yang beda. Nu ieu mah leutik gede gitu. Ya, makanya disebut metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, nah ini masuk ke tumbuhan perkecamahan kamarinya. Jadi ada ini hipogel atau epigel ini? Kenapa hipogel? Ya, karena ya bijinya ada di dalam. Kemudian, nah ini pertumbuhan primer sekunder memanjang. Kalau sekunder itu melebar ya. Tuh, fokus pertambahan tinggi batang dan panjang akar. Penggeraknya pembelahan sel aktif pada meristem apikal. Kalau sekunder itu fokus penambahan diameter batang dan pembentukan kayu atau kulit kayu. Penggerak pembelahan meristem sekunder pada jaringan kambium. Jadi biasanya cirina sekali deui lamun anu pertumbuhan sekunder mah yang punya kambium. Kemudian ini arsitektur yang dikendalikan, faktor penentu tadi udah ya. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Tah ieu ya kade dina ulangan keluar ya. Hormon yang dimiliki tumbuhan. Jadi ada hormon auksin, hormon giberelin dan hormon sitokinin. Jadi ini 3 hormon yang bahkan di soal ayahnya yang dimiliki oleh tumbuhan. Auksin buat apa? Giberelin buat apa? Sitokinin buat apa?
Kemudian faktor eksternal. Nah, ini ada air, kelembaban, cahaya, suhu, sama nutrisi ya. Kemudian, nah ini matrik pertumbuhan makhluk hidup. Jadi awal kehidupan, kemudian fase perubahan ekstrim dan pengendali utama. Manusia awal kehidupan fertilisasi zigot ya, kemudian menjadi morula, blastula jadi fetus ya. Kemudian perubahan ekstrim ini berarti ini setelah lahir ya. Jadi pubertas, di transisi seksual sekunder ya. Kemudian pengendali utama nutrisi, lingkungan, hormon ya. Kemudian di hewan ini ada embrio baik itu yang opipar, kemudian yang opopia ataupun pipipar. Kemudian di sini ada fase ekstrimnya adalah metamorfosis sempurna, perombakan total struktur tubuh di fase pupa ya. Nah, kemudian pengendali utamanya adalah ketersediaan habitat dan adaptasi instingwal gitu ya. Kemudian tumbuhan imbibisi air pada biji, terjadi perkecambahan embrio. Kemudian fase perubahan ekstrimnya adalah transisi perubahan primer dan sekunder yang tadi ya. Kemudian pengendali utama adalah keselarasan antara auksin, giberellin dengan air, cahaya dan matahari. Mata kunaon lamun tumbuhan hayang subur ya berarti pengendali utama tadi hormon sama lingkungannya harus sesuai. Harus terpenuhi lah gitu maksudnya. Oke? Dan kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu Allah akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini Al-Baqarah ayat 110. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke soal ya. Coba dibuka soalnya. Boleh minum ya? Oke. Kalian lihat nomor 1. Ini udah dikerjain kemarin ya? Nomor 1 apa jawabannya? Ya. Ini D ya, jelas ya. Perkembangan merupakan proses menuju tingkat kedewasaan. Nomor 2. Ya, pertumbuhan dapat diukur nyatakan dengan kuantitatif. Ya, busur pertumbuhan dan auksanometer ya. Ini udah kemarin. Kemudian nomor 3. Nomor 3 mah apa ini? Ya. Di sini menunjukkan adanya perkembangan terdapat pada nomor ya B ya, 1 dan 4. Oke. Terus nomor 4. Jika tumbuhan telah berbunga mencapai titik akhir, ya, perkembangan. Nomor 5. Ya, nomor 5 itu ini jagung dulu. Jagung itu masuknya apa? Hipogeal atau epigeal? Hipo. Kalau jagung itu masuknya hipogeal. Berarti di dalam atau di? Nah, di dalam tanah ya. Pernah ningali nu melak jagung? Nah, dikubur kan? Nah, si biji jagungnya kan? Oke. Nomor 6. Nomor 6 apa? Ya. Ini hipogeal. Berarti hipogeal tadi di dalam tanah. Jadi kacang kapri dan padi. Kalau kacang hijau kedelai itu di atas. Anu percobaan kamari kan belum sebutin kan. Nu digolerkeun langsung jadi keluar kan. Oke, nomor 7? Ya, nomor 7 teh di sini bukan pakai U-nya, bambu ya. Jadi ini memanjang, kelompok tumbuhan yang memanjang. Oke, kemudian nomor berapa lagi? Ini kita samain aja. Nomor 8.
Nomor 8 B betul ya. Nah, iya kadenya fungsi hormon auksin teh untuk apa? Fungsi hormon sitokinin buat apa ya? Oke. Nomor 9 ya gas etilen ya. Nih, nomor 9. 10. Nah, 10. Ini kalau pertumbuhan pada biji kedelai itu jangan sampai airnya banyak teuing. Airna oge bahkan tidak ada air juga salah, kurang bagus. Jadi kalau di sini minimal basah. Kalau ini kan gambar ek itu kan dikeum ku cai kan? Kalau banyak air nanti. Kalau di kapas basah, nah itu baru yang ideal. Makanya jawabannya B ya. Cuma aku masuk. Tadi yang nomor 9 Ya. kan itu teh berdasarkan uraian berikut jenis hormon yang dapat digunakan. Gas etilen itu hormon. Iya. Berarti ada. Tapi kan ini hormon dari luar. Kan iya kan belum matang. Ngerti tuh? Jadi ini namanya pengaruh dari di luar supaya cepat matang gitu. Jadi bukan dari internal. Kan hormon itu memang tadi Bapak jelasin ya. Jadi hormon itu tidak selalu hasil dari apa? Dari makhluk hidup itu. Tapi bisa juga dari luar. Dipercepat lah supaya cepat matangnya. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 11 apa 11? Nah, ini 11. Ini keliru ya, bukan A ya. Jadi ini sebab yang A itu tidak ada kaitan sama dengan soal. Ya. Jadi kelembaban udara itu rendah dapat meningkatkan laju transpirasi. Ini yang benar. Jadi poin D dan E itu sama ya? Benar nggak? Gitu. Transpirasi itu penguapan ya. Jadi kalau kelembabannya rendah, ya terjadi penguapan. 12 itu D ya. Yang paling tepat D. Perbaiki. Jadi tanda nama A tumbuh lurus karena sebaran auksin itu merata. Jadi kalau misalkan auksin itu akan terurai jika dia membutuhkan cahaya. Makanya dia mencari cahaya kan? Si tumbuhan tersebut. 13 ya 13A ya. Ini kan faktor eksternal dan 14 gampang gimana tadi udah ya. Yang satu itu morulasi ya. Morulasi, gastrulasi dan blastulasi ya. 15 ini metamorfosis sempurna mana we? Nu sempurna we. Semut, lebah, tawon. Nah, ini benar. Jadi jawabannya ya D. 16 itu B benar. Menggunakan potongan tubuhnya ya. Itu kan membelah diri ya. 17. Gambar naon ieu teh? Kadal sama bukan platipus, ini mah berang-berang. Mana ini bukan platipus, ini mah musang. Kalau platipus itu si kaki paruh, bentuknya paruh. Kalian apa platipus tak? Nah, ini platipus ya. Nah, platipus seperti ini. Nah, ini platipus. Ini hidupnya di Australia ya. Bentar.
Kita cari di YouTube. Platypus. Power on. Bluetooth mode. Ini platypusnya. Apa ya nama? Ini kategori sekarang hewan langka ya. Ini langka sekarang, hewan langka. Kategori langka. Nah, ini. Tahukah kamu di Australia ada hewan platypus adalah satu-satunya mamalia yang bertelur dan seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput. Selain itu, platypus jantan memiliki taji beracun di kakinya yang dapat menyebabkan. Jadi kakinya beracun ya? Kamu di Australia Iya. ada hewan unik yang disebut Nanti. platypus adalah satu-satunya mamalia yang bertelur dan memiliki paruh seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput. Selain itu, platypus jantan memiliki taji beracun di kakinya yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tahukah kamu di Australia ada hewan unik yang disebut platypus atau platypus? Platypus adalah satu-satunya Connected. yang bertelur dan memiliki paruh seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan Stop. beracun di kakinya yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tahukah kamu di Australia ada hewan unik yang disebut platypus atau platypus? Platypus adalah satu-satunya mamalia yang bertelur dan memiliki paruh seperti bebek. Satu-satunya ekor ya? seperti berang-berang dan kaki berselaput. Selain itu, platypus. Nah ini fakta-fakta Tahukah platypus. kamu Platypus merupakan salah satu mamalia paling primitif yang malah bertelur, bukannya melahirkan. Oh. Platypus juga punya penampilan yang unik. Paruhnya mirip bebek, kakinya berselaput, bulunya lebat. Jantan pun memiliki duri berbisa di kaki belakang Oh, mereka jadi ada yang duri. berfungsi sebagai alat pertahanan. Selain itu, paruh mereka dapat mendeteksi sinyal listrik Ya, yang terus ada dipancarkan sinyal oleh dalam si paruhnya. bangsa mereka. Ya. Hasil, platypus mampu berburu dengan lihai di perairan yang gelap dan berlumpur. Jadi walaupun Platypus merupakan lumpur, salah nah satu ini mamalia paling ada primitif sinyal yang malah listrik bertelur, di sini. bukannya melahirkan. Platypus juga punya penampilan yang unik. Paruhnya mirip bebek, kakinya berselaput, bulunya lebat, dan ekornya menyerupai Jadi berang. keunggulannya teh satu tadi mamalia yang bertelur kan. Yang berfungsi Ya. sebagai alat pertahanan. Muka dua. Selain itu, Jadi ada sinyal dalam paruhnya. kontraksi otot mangsa mereka. Jadi walaupun di tempat gelap dia tahu makannya di mana. Yang gelap dan Tuh. berlumpur. Lumpur Platypus itu. merupakan salah satu mamalia paling primitif yang malah bertelur. Tahukah kamu di Australia ada hewan unik yang disebut platypus atau platypus? Platypus adalah satu-satunya mamalia yang bertelur dan memiliki paruh seperti bebek, Oh. ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput. Nah. Selain itu, platypus jantan memiliki taji beracun di kakinya yang dapat menyebabkan rasa Taji sakit teh yang naon sih? hebat. Tahukah kamu di Australia Taji teh ada naon? hewan unik yang disebut platypus Cakar tapi ada atau na kaki. platypus? Platypus Oke. Mentok tuh kalau anaknya diambil, marahnya lucu banget. Kakinya bakal Ya, kebayang ya. Tahu berarti platypus ya nama? Oke. Lanjut. Iya berarti naon ya? Berarti musang, kalau ini musang. Bukan berang-berang, musang. Kalau berang-berang mah iya berselaput ya. Coba bisa kita lihat. Berang-berang nih. Kalau berang-berang tuh berselaput. Nah, ini kan. Ada selaputnya, Getang belarang nggak? Enggak. Oh, ekor ya, dilihat dari ekornya ya. Ya.
Oh iya, berarti ini berang-berangnya. Nah, ini berang-berang. Berarti mana jawabannya? Ya, B ya. (18) Kelelawar tuh masuk apa kelelawar? Pipipar, dia beranak kan? Melahirkan lah. Kalau pesut? Pesut teh hewan siga lumba-lumba tapi di Sungai Mahakam di Kalimantan. Tahu pesut? Jadi ikan pesut teh jadi ikan air tawa. Jadi kan air lumba-lumba mah air lautnya. Air pesut mah air tawar. Itu ada di Sungai Mahakam di Kalimantan. Jika lumba-lumba kira-kira. Ya kayak kira aja orang. Ikan pesut. Nah, pesut Mahakam kan terkenal. Oh di Indonesia. Ya, bentar ya. Ah, ini. Siga dugongnya. Ya, tapi dia air tawar gitu. Kayak lumba-lumba kan air laut. Itu bedanya. Tuh. Jadi dugong tapi ini. Lumba-lumba air tawar disebut lagi. Ya, jadi kalau ikan pesut berarti dia naon? Siga eta we siga ikan hiu. Air lumba-lumba kan masuk mamalia. Jadi kalau lumba-lumba masuk mamalia. Berarti dia melahirkan. Kalau pesut mah dia ikan. Jika hiu. Tapi bernapas dengan insang. Karena ikan. Kan ikan namanya. Ya, berarti kalau pesutnya dia opopipipar. Kan ikan, masuknya ikan. Lumba-lumba ikan bukan? Bukan, kalau lumba-lumba itu bukan ikan. Iya, nusok salah. Paus ikan bukan? Bukan. Ulah nyebutkan ikan lumba-lumba, ikan paus kade. Paus mah masuk ke mamalia, bukan ikan. Ya nggak? Jelas deh. Jadi gini. Kalau bicara vertebrata, jadi vertebrata itu kan apa? Pisces. Ya, Pisces itu ikan. Kemudian ada amfibi. Ya, kemudian ada reptil. Ya. Kemudian ada mamalia. Kemudian ada apes. Peste burung. Ya. Jadi kalau Aves burung berarti dia opipar kan, bertelur, ya kan? Memanukan eta mah. Dari mulai manuk terkecil sampai dengan manuk yang besar, burung unta kan. Terus yang kedua ada Pisces, ikan. Kalau ikan itu dia hidup di air, berarti bernapas dengan insang. Ya. Gitu. Terus rata-rata bertelur kan? Ya.
Tapi ada juga yang opo pipipar, bertelur dia beranak, kayak ikan hiu, pesut itu masuk. Yang ketiga ada reptil. Kalau reptil itu hewan melata, ular, kura-kura, buaya itu reptil, berdarah dingin kan. Ya. Bertelur kan, tapi ada juga yang opo pipipar. Ya bertelur ya beranak, contoh kadal. Ya. Kemudian amfibi, kalau amfibi kemarin udah dibahas kan. Berarti dia ada fase hidupnya di mana? Di air dan di darat. Yang terakhir nanti ada mamalia. Nah, ini mamalia yang unik. Jadi mamalia itu melahirkan. Tapi ada juga yang bertelur, naon? Platypus. Ya. Tapi ada oge mamalia tapi hidup na cai. Aya. Hidup di dalam air. Air mamalia bernapas dengan apa? Paru-paru. Pasti dengan paru-paru mamalia. Ya. Tapi hidup di dalam air. Naon? Paus. Lumba-lumba, paus. Nanti anjing laut. Iya, mamalia, singa laut itu mamalia. Bernapas dengan paru. Paham tak? Ada oke mamalia yang bisa ngapung. Ya boga melahirkan tapi bisa terbang. Ayo mamalia. Naon mamalia yang bisa terbang? Kan ikan mah apes, bukan malia. Hah? Apa mamalia yang bisa terbang? Hah? Apa? Mamalia yang bisa terbang apa? Hah? Mamalia yang bisa terbang itu tahu? Menyerah? Mamalia melahirkan tapi bisa ngapung. Ayo tuh. Halo. Udah nyerahnya? 9 nyerah ya? Waktu cepet waktu nih. Tuh pengen mosong. Melahirkan, punya anak, menyusui, tapi bisa ngapung. Hah? Kelelawar. Jadi kayak sebenarnya mamalia itu unik. Nah, kayak teknik belajarnya ya, belajar ya. Jadi bapak mah alhamdulillah dari SD sampai ke ayeuna ya, sampai ke sekarang jadi gurunya. Resep belajar hal-hal yang unik gitu. Matak bapak mah channel-channel baik TikTok, YouTube itu aneh tapi nyata, unik-unik di dunia. Eta selalu gitu. Karena hal yang unik itu sebenarnya itu yang keluar dari pakem. Pakem teh kebiasaan. Jadi orang teh tahu mulai dari Sabang sampai Merauke misalnya, mamalia mah melahirkan gitu. Alapalna eta kan. Tapi ternyata ada loh mamalia yang bertelur. Naon platypus, pelajari platypus. Oh, platypus teh kieu. Terus tadi mamalia kan bingung. Emang aya mamalia anu bisa hiber? Da, anu bisa ngapung mah eta sabangsa burung. Emang aya? Aya, naon bingung kan. Kelelawar. Tapi mamalia anu punya kantung mah tahu kan? Anu punya kantong kamu lu. Mamalia yang hidup di air? Paus. Itu hewan paling besar di dunia. Ikan pari mah ikan. Pisces. Ya. Nah, ini. Hewan bertulang belakang nih. Ini. Atau disebut vertebrata. Tuh. Jadi Pisces, amfibi, reptil, apes dan nah ini vertebrata. Ya. Oke. Paham ya? Oke, lanjut dulu, bisi waktunya tidak cukup. Nomor seberapa, Nak? 18 tadi berarti mana tah? Ayo.
Ya, 18B berarti. 19. Mudah diamati kata. Tadi udah ya. Kan ada metamorfosis. 20? Ya. Benar. 21? Hah? Interna embrio langsung di tubuh induknya. Ya, B. Ini yang bertelur kan? Pinguin bertelur tuh. Cing, pinguin vertebrata masuk naon? Bukan maksudnya. Hah? Apakah mamalia? Apakah reptil? Apes. Apes. Burung, apes teh. Burung-burungan. Ya, kemudian 22. Ya. Mempengaruhi perkembangan fase larva. Betul, 22D. 23. 23 ya A ya. Anak-anak ya. 24 ya, 24B ya. 25 ini pada saat tua. 25D betul. 26 26A betul. 27 ya oksigen ya ini. 28 ya 28B ya. Ciri-ciri pertumbuhan sekunder. Ini kalau dari pilihan A sampai D yang paling tepat itu adalah B ya. Bertambahnya ukuran. 29 berikut yang bukan merupakan kedewasaan. Bukan kedewasaan. Ya, tinggi badan. Kedewasaan itu perkembangan kan. 30 cahaya matahari ya membantu proses pembentukan tulang. Ya, B. Nah, untuk esai nanti ini Bapak udah ada jawabannya. Nanti silakan kalian udah dikerjain belum? Ada yang belum nggak? Nomor berapa yang belum? Ulah semua tuh. Janganlah. Gini, Bapak nggak suka tuh ada yang nyebut semua nggak bisa, nggak mau kayak gitu. Tolong jangan keluar lagi ucapan kayak gitu. Bapak nggak suka. Lamun ditanya mana yang nggak bisa semua Pak, Bapak nggak mau. Itu haram hukumnya. Kalau orang yang seperti itu berarti dia tidak usaha sama sekali dong. Janganlah ya. Tolong hindari loh. Hindari jangan sampai ada yang ketika ditanya Pak semua nggak bisa, jangan. Berarti itu sudah merendahkan kemampuan kalian. Nggak mungkin kan? Pasti ayah sok lamun tidak bisa semua berarti kamu tidak mengerjakan satupun kan? Benar nggak? Jangan bilang gitu. Pasti ada yang sudah ngerjain. Yang mana yang nggak bisa? Yang belum tuh, yang kamu atau bisa semua? Udah ngerjain? Tapi ada yang belum, Atau ada yang ragu-ragu jawabannya? Hah? Yang mana? Atau udah semua? Tapi dah anu menarik macek Bapak mau tadi. Anu nomor 4 kan? Nah, ini kan menarik, pertanyaan simpel tapi kemudian mana ya? Kalau yang ini ada yang tahu? Coba jawabannya. Nomor 4 ini gimana? Perbedaan, ciri-ciri. Yang ini. Ya, ada ciri fisik, itu ciri sekunder. Bisik kayak nanya, ciri fisik itu apa Pak? Ciri sekunder. Ya. Kemudian kalau perempuan, kemudian ada juga psikis. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Kuma?
Naona kelelawar kumaha? Ya biar. Oh. Ya kan itu kan kalau menggantung itu kan posisi dia dalam kondisi tidur. Nyari melahirkan mah nggak gantung kalau. Jadi posisi tidur. Menyusui aya kelenjar susunya nanti. Nah, ai paus mah bener eta pertanyaan simpelnya eta kumaha kan dina cainya. Akunya nggak lihat videonya. Pernah lihat? Bagaimana paus menyusui? Kental, jadi nanti dia tidak akan menyatu jeung air. Kumaha? Apa? Tahun? Iya kan mamalia. Mana? Yang menyusui we kumaha hewan biasa. Jadi jangan campur adukan dia proses bereproduksi dengan bagaimana dia menyusuinya. Kalau menyusui mah jika kumaha we ucing menyusui. Ya nanti mungkin proses menyusui nama kumanya Bapak juga belum. Tapi yang jelas dia menyusui itu berarti dia punya kelenjar mamai. Kelenjar mamai itu artinya kelenjar susu. Jadi anak nate emang di susui. Cuman kan nu jadi logika teh pertanyaan justru nu tadi menjadi menarik tuh kalau mun paus kumaha gitu. Ya. Menyusui paus. Nah, ini coba lihat ya. Nah, ini. Cairan putih ini bukan urin, melainkan susu paus. Karena paus adalah mamalia, mereka menyusui anaknya seperti mamalia lainnya. Yang membuatnya unik, susu paus mengandung lemak dalam jumlah sangat tinggi. Lemak, jadi dia tidak akan bercatu dengan air jika kami. Ya. Daripada susu biasa, kekentalan ini mencegah susu paus sehingga anak paus memiliki seluruh nutrisi yang dibutuhkannya. Cairan putih ini bukan urin, melainkan susu paus. Karena paus adalah mamalia, mereka menyusui anaknya seperti mamalia lainnya. Yang membuatnya unik, susu paus mengandung lemak dalam jumlah sangat tinggi. Itu ya. Bisa mencapai sekitar 50%. Itulah sebabnya. Jadi enten menyatu dengan air kan? Biasa, kekentalan ini mencegah susu larut di dalam air laut sehingga anak paus memiliki seluruh nutrisi yang dibutuhkannya. Cairan putih ini bukan urin, melainkan susu paus. Karena paus adalah Ya, itu naon paus bagaimana menyusui. Dan paus itu sekali lagi adalah hewan yang paling besar di muka bumi ini, paus. Jadi ibaratnya lamun kalau orang itu bisa berenang dalam jantungnya gitu. Jadi jantung paus bisa renang di jerona. Saking besarnya. Cuman kenapa paus itu tidak punya sayap? Lamun paus aya sayapan kumaha? Kabayang ngendrep di alisan dulu. Ya. Oke, itu saja ya. Nanti diskusinya bisa kita lanjutkan di WA aja. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan sama Bapak ya. Oke, kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.